Jadi sampai sini kita baru bicara deskriptif statistik hingga saat ini. Nah kemudian ada hal-hal yang nanti tentu ini perlu dibicarakan, yaitu kenapa luasnya satu satuan. Ini sebagai orang matematik ya, karena ini saudara-saudara itu di jurusan pendidikan matematika, sebetulnya jadi ini saya dahului aja nggak apa-apa, karena ini kita tapi yang bukan matematika pun harusnya tahu juga sih kenapa itu satu satuan. Di sini ada bahwa sebuah kurva itu memiliki persamaan gitu. Nah, lalu ada yang namanya persamaan kurva normal yang baku. Tapi ini nanti dibahasnya tentu yang akan datang. Jadi ini sebagai catatan aja. Jadi kalau ini kurva normal sebetulnya dia itu memiliki persamaan ya begini. Jadi kalau ini sumbu Y itu sebagai frekuensi, sumbu X-nya itu sebagai sumbu yang datar, maka persamaan kurva normal yang baku itu begini. Nah, persamaan kurva normal yang baku itu seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa, saya dahulukan ini. Tapi nanti ini akan dibahas itu. Nah ini, jadi di sini dalam persamaan ini simpangan baku populasi tadi udah dibahas. Pi ini sebuah konstanta, di mana nilainya 3,14 sekian. Kemudian E pangkat negatif. Ini pasti E pangkat negatif sebab dia eksponensial ini. Eksponensial ini itu. Nah, E-nya seperti yang di dalam kalkulus itu kan 2,71 sekian ya. Jadi E-nya itu. Jadi pi ini mendekati ini. Lalu E 7,1 berapa tuh dan seterusnya. Ini jelas kalau dikuadratkan ini per. Ini mu rata-rata populasi, ini simpangan baku populasi, ini varian populasi, ini per. Nah, mengapa satu satuan? Itu kan ada, kalau ini kurva normal dengan persamaan ini kan kita bisa menghitung luas daerah di bawah kurva ini kan. Ini kan batasnya sampai berapa nih? Negatif tak hingga kan? Sebab dia asimptotik. Ke sebelah kanan ini plus tak hingga, sebab dia asimptotik. Sehingga kalau kita hitung luasnya, luas di bawah kurva normal, luas daerah ya ini, luas daerah. Ya pasti ini menghitungnya dengan integral yang begini. Dari Y dx, ya Y-nya ganti itu. Jadi kalau, sehingga ini integral dari itu 1 per ini. Tentu ini orang statistik matematik yang bisa menyelesaikan ini. Dx. Nah itu, jadi 1 ternyata. Begitu kompleks, ternyata dia 1. Nah, saya kira untuk supaya peserta kuliah tentang deskriptif statistik ini, untuk melatih beberapa
soal yang berkaitan dengan tabel, diagram, grafik. Nanti saya akan sampaikan beberapa latihan soal yang diperuntukkan bagi para peserta kuliah ini. Dengan demikian, untuk materi tentang statistik deskriptif dasar kita akhiri sampai sini. Tapi sebelum diakhiri, di sini ada beberapa kata kunci yang perlu dicatat, yaitu tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun diagram. Kemudian diagram yang lain tidak saya bahas, tapi yang saya bahas itu hanyalah poligon dan histogram, karena ini nanti akan sangat banyak digunakan dalam pembicaraan statistika yang lainnya. Sementara tentang statistik seperti persen, rate, rasio dan sebagainya, itu supaya kita kenal kembali tentang statistik yang ada di dalam statistika deskriptif. Sekian dulu.